Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun masih dalam jaringan. Untuk pembelajaran hari ini akan membahas mengenai sifat bahan hasil pertanian khusus untuk umbi-umbian dan bahan hewani. Untuk bahan hewani itu terbagi menjadi beberapa, yaitu berasal dari ternak, kemudian dari perikanan, dan dari rumput laut. Baik, untuk yang pertama, mari kita bahas sifat bahan hasil pertanian pada umbi-umbian. Indonesia banyak sekali memiliki jenis umbi-umbian, contohnya singkong, ubi jalar, talas, kentang, dan masih banyak lagi yang bisa dibaca di layar PowerPoint. Adapun untuk sifat spesies morfologis, ini berkaitan dengan karakteristik dan perubahan secara fisik yang dapat dialami oleh suatu bahan. Di sini bahannya adalah umbi-umbian. Untuk sifat spesies morfologisnya, yang pertama, secara umum itu umbi-umbian berbentuk tidak beraturan, bulat, lonjong, dan silinder. Untuk kulitnya ini bermacam-macam, ada yang berwarna ungu, coklat, oranye, dan putih kekuningan. Dan untuk dagingnya pun berwarna putih, jingga, kuning, dan ungu. Nah, perbedaan bentuk umbi-umbian bisa dilihat di layar PowerPoint. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah ubi kayu, itu berbentuk silinder memanjang. Kemudian ubi jalar ini bentuknya lebih tidak beraturan. Kemudian kentang ini bentuknya bulat dan lonjong, dan talas berbentuk lonjong, membulat, dan berluas-luas. Untuk kentang ini biasanya dibahas juga di bagian sayuran. Tetapi karena kentang itu berasal dari tanah dan umbi-umbian juga merupakan akar atau batang yang membesar, jadi terkadang kentang ini dianggap sebagai umbi-umbian. Selanjutnya, setelah membahas sifat spesies morfologis, dilanjutkan pada sifat kimia. Secara umum, kandungan utama pada umbi adalah karbohidrat terutama pati. Selain itu juga mengandung serat, vitamin, protein, fitokimia, lemak, dan mineral. Di samping mengandung banyak nutrisi, beberapa umbi juga mengandung racun seperti sianida dan kalsium oksalat. Untuk sianida ini akan menyebabkan keracunan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan untuk kalsium oksalat itu dapat menyebabkan rasa gatal ketika dikonsumsi. Kedua senyawa ini dapat dihilangkan dengan cara pencucian, dilanjutkan dengan pengukusan dan perebusan. Nah, setelah membahas umbi-umbian, dilanjutkan pada bahan hewani yang berasal dari ternak. Bahan hewani yang berasal dari ternak ini adalah daging. Daging merupakan sekumpulan otot yang melekat pada kerangka hewan yang berasal dari sapi, kambing, unggas, babi, dan beberapa hewan lain, misalnya kerbau untuk sebagian orang. Nah, sifat spesies morfologisnya, yang pertama, daging itu dapat mengalami perubahan tekstur ketika setelah disembelih, mulai dari pre-rigor, rigor mortis, sampai pasca rigor. Perubahan ini berkaitan dengan tekstur daging. Kemudian ada perbedaan warna setiap daging. Jika dilihat pada gambar, terdapat perbedaan warna daging. Warna daging sapi, daging kambing, daging domba itu biasanya lebih merah karena mengandung kandungan mioglobin yang lebih tinggi daripada daging ayam, sehingga warna daging ayam ini sedikit lebih pucat. Kemudian terdapat perbedaan tekstur serat daging. Untuk serat daging ayam itu biasanya lebih halus jika dibandingkan dengan daging sapi. Selanjutnya adalah sifat kimia. Secara umum, daging itu mengandung asam amino esensial seperti leusin, lisin, dan valin. Di beberapa bagian daging itu terdapat kandungan vitamin A dan B1. Nah, setelah bahan hewani yang berasal dari ternak, mari kita lanjutkan pada bahan hewani dari perikanan. Hasil perikanan ini diklasifikasikan pada beberapa bagian. Yang pertama adalah ikan, contohnya adalah tuna, bawal, kembung, dan lemuru. Kemudian udang, contohnya adalah udang galah.
Lalu jenis kerang-kerangan ini seperti kerang hijau, remis, kerang darah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah rumput laut. Ini contohnya seperti Eutermas dan Laminaria. Mari kita bahas untuk sifat fisik morfologis ikan. Secara umum, ikan itu bermacam-macam warnanya, mulai dari hitam, abu-abu, kuning, merah, jingga, sampai hijau. Ukuran ikan juga beragam, dari yang kecil sampai yang berukuran besar. Struktur ikan dibagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Selanjutnya ada sifat fisik morfologis bahan perikanan lain. Nah, contohnya adalah cumi-cumi. Ini mempunyai bentuk silinder memanjang dengan warna dasar putih keunguan. Kemudian struktur badan udang dibagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Bentuk udang adalah memanjang dan berluas-luas. Kemudian untuk jenis kerang-kerangan ini mempunyai bentuk cangkang dan warna yang beragam. Nah, selanjutnya adalah sifat kimia. Untuk sifat kimia bahan hewani dari perikanan ini, pada umumnya ikan mengandung protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan serealia dan kacang-kacangan, namun hampir setara dengan daging ternak. Selain mengandung protein, ikan juga dikenal sebagai bahan yang mengandung lemak tinggi dan lebih baik jika dibandingkan dengan hewan darat. Ikan juga selain mengandung protein dan lemak, mengandung juga vitamin A, D, dan B. Dan yang terakhir adalah rumput laut. Rumput laut ini mempunyai ciri-ciri yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun, memiliki bentuk bulat pipis seperti tabung atau seperti dahan yang bercabang-cabang, banyak hidup di perairan laut yang mudah tertembus cahaya matahari, dan banyak sekali mengandung polisakarida. Ini adalah gambaran dari sifat bahan hasil pertanian untuk umbi-umbian dan bahan hewani. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca menggunakan modul pembelajaran yang sudah saya kirimkan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.